Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita mau bahas motor custom lagi. Jadi dua motor custom di belakang saya ini, ada Cafe Racer dan ada Bobber. Ini pemiliknya adalah seorang ibu-ibu. Nah, jadi kalau kalian lihat ibu-ibu atau emak-emak naik motor di jalanan, terus lampu sennya ke kiri tapi belok ke kanan, itu udah biasa teman-teman. Nah, ibu-ibu yang satu ini menurut saya luar biasa banget karena tunggangannya ini nggak main-main, motor custom, dan nggak cuman satu, ada dua loh teman-teman. Jadi ini saya excited banget, tertarik banget buat ngajakin ibu ini buat masuk di channel Amang Papikas. Oke, langsung aja kita panggil pemilik dua motor custom ini, Ibu Nanik. Oke Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang. Salam satu aspal. Saling menjaga silaturahmi intinya. Siap. Ibu ya. Iya. Kayaknya saya kurang enak kalau manggil Ibu nih. Enaknya saya panggil Mbak aja deh. Oke. Karena dari Baik. penampilannya teman-teman nggak cocok kalau saya panggil Ibu. Oke Mbak, aktivitasnya akhir-akhir ini apa aja nih? Aktivitas akhir ini karena kita masih menghadapi COVID-19, jadi selama 2 bulan, 3 bulan kami tidak ada aktivitas untuk motor. Tapi misalnya aktivitas motor paling untuk memanas-manasi deket-deket kita komplek gitu aja, maju mundur gitu aja. Mbak, kenapa jadi tertarik banget sama motor custom nih? Ini ada dua loh. Kalau satu sih masih maklum. Ini ada dua. Kenapa tuh Mbak? Awalnya sih ya, kalau boleh cerita ya, Boleh, gitu. monggo. Awalnya suka motor cowok atau kopling ini, Iya. sebenarnya mungkin dulu kami kan dari Tulungagung. Ah. Waktu itu ada tuan tanah itu kalau ke kampung kami ngontrol tanah itu dia pakai motor besar. Saya nggak ngerti motor besar Moge itu ini? apa. Ya. Oke. Kalau sekarang mungkin ngerti Harley ya gitu. Motornya besar, terus bunyi knalpotnya itu luar biasa sampai menggelegar gitu. Jadi kalau dia datang dari jauh-jauh itu kita sudah pada keluaran. Oh Pak Berlan datang. Jadi sudah tertarik, motor bagus kok, ada motor bentuknya gini. Soalnya ngelihatnya kan yang lain-lain motornya kayak gitu biasa gitu. Motor Yamaha 80, motor 70 kalong. Itu gitu. tahun berapa tuh Mbak? 80. 80-an berarti. Jadi itu tertariknya masalah motor, melihat motor antik waktu pertama kali motor antik. Habis itu kalau sudah agak besar-besar mulai SMP, SMA itu karena om-om saya itu pakaiannya motor Vespa. Jadi saya sudah SMA kelas 2 itu udah bisa naik motor, sudah Motor SMP, kopling. motor kopling, motor Vespa. Ya, waktu itu ada spin, ada om saya tuh ada yang PX gitu. Jadi sudah bisa mahir naik motor itu. Oke, karena kalau naik Vespa itu kan giginya nyatu sama kopling. Iya, sama. Jadi kalau udah pindah ke motor kayak gini kayaknya jauh lebih gampang banget gitu ya, bener, itu. Bener. Kalau motor selain kopling ada nggak di rumah Mbak? Ada Apa tuh?
Matic. Matic ya. Lebih suka Matic atau naik ini nih? Oh, lebih suka ini karena terbiasa main di kopling main motor cowok. Iya, Jadi oke. saya sudah terjungsur ini sudah 3 kali. Oh, jadi udah pernah jatuh juga? Pakai Yang Matic. Iya, Oh, malah karena naik Matic jadi jatuh? iya. Naik motor kopling laki nggak pernah jatuh? Alhamdulillah dari dulu 19 sampai pembalap. Kalau dulu ya kita muda saya dari Tulungagung dari Popoh jalan terus kalau di jalan itu ada musuhnya, wah sudah pembalap sudah cari musuh di jalan sampai ke Kediri sampai naik gunung gitu. Nah, jadi unik juga nih teman-teman. Jadi kalau naik motor Matic, Mbak Nanik ini malah pernah jatuh. Sedangkan naik 2 motor kali. kopling, alhamdulillah nggak pernah dan jangan sampai pernah Sampai lah. ya Mbak, gitu ya, selalu menjaga mudah-mudahan, ya. gitu. Apa nih motivasi, inspirasi, ketertarikan jadi kepengen punya motor custom? Saya melihat motor teman saya di kantor gitu. Itu udah di Banjarmasin atau? Sudah Udah di di Banjarmasin. Banjarmasin, sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu. Membawa ke kantor, begitu membawa dari jauh, begitu parkir itu saya langsung merespon gitu, langsung saya tanya terus, begitu datang, aduh motor keren banget gitu, terus apa ini motornya, basicnya, dia bilang kayak itu, basicnya Tiger gitu, terus saya tanya, loh kok apa ini 1 silinder 2 silinder gitu, dia bilang 1 silinder, oh berarti jantungnya dibedah ya, saya bilang gitu, aku langsung tuning gitu. Oh jantungnya dibedah ya, tadinya bentuknya bukan bobber, Jabstyle yang punya temanku itu tadi. Berarti ini dapatnya iya, udah berbentuk custom, tapi Jabstyle. Iya, tapi saya tanya, kamu beli langsung jadi atau membeli bahan gitu? Oh membeli bahan satu-satu Mbak ini. Jadi lama sampai 1 tahun ini katanya membangun gitu, baru jadi. Terus saya tertarik terus, saya nggak, aduh setiap Sabtu Minggu itu motor harus ditinggal ini di kantor gitu, saya yang naiki gitu. Jadi saya naiki sudah berapa bulan kayak itu, dia punya 2, kebetulan ada CB gitu. Akhirnya lama-lama teman saya, udah motornya pakai aja kayak gitu. Waduh seneng banget aku. Terus saya sudah mau bujuk-bujuk gitu. Dikasihkan atau dibeli nanti? Dibeli akhirnya, diganti, dipakai. Udah saya ganti, jadi terus akhirnya diganti. Lalu dengan dirubah nominal bla bla gitu. Lalu dirubah menjadi. Terus saya pakai sudah setahun, saya pakai sudah lama, setahun mungkin kali. Pikir saya touring jauh-jauh. Terus kemana tuh biasa touring, Mbak? Ada sampai ke Plehari gitu, kemana? Tidak jauh-jauh sih, maksudnya ya banyak. Lumayan lah. Tapi itu saya pikir setahun, aku pakai setahun kayak ya kok agak membahayakan ya motor. Karena apa? Tinggi waktu itu Jabstyle-nya. Ini motor harus direndahi, ini harus dirubah. Saya cari-cari di YouTube. Oh ini dibentuk bobber kayaknya keren ini. Terus saya tanya-tanya ke builder. Ketemulah builder Masipin. Yang di flyover sana pindah. Akhirnya aku mencari-cari itu, akhirnya bawa refill. Aku cari-cari motor yang bentuknya sesuai dengan saya, sesuai dengan ini, akhirnya bawa refill. Oh saya bawa ke builder. Motor ini saya pengen dirubah jadi refill ini. Itu maksudnya ini miniatur, bukan miniatur. Oke. Saya bawa, bisa ya ini misalnya motor saya ini jangan dirubah macam-macam, dirubah bobber aja, direndahin, apa yang harus diganti gitu, pokoknya bentuknya persis gitu. Akhirnya setelah berapa bulan itu dirubahlah bobber, terus saya lihat selesai, waduh kayaknya sesuai dengan permintaan tadi. Waduh saya seneng banget, akhirnya dapatlah motor ini satu. Respon anaknya Mbak nih atau suami lihat ibunya atau istrinya naik motor custom tuh kayak gimana, Mbak? Ya. Kalau saya pribadi kan pasti sama ibu saya jangan gitu. Nah kalau Mbak nih anaknya kayak gimana responnya? Ya, satu pertama suami ya. Iya. Karena saya waktu ketemu sama itu suami dahulu, maksudnya sebelum jadi suami kan, itu ketemunya kan di kota saya gitu, dan saya sudah pakai motor RXZ itu. Nah terus dia bilang, waduh
pakainya motor kayak ini. Iya, ini motor saya, pakaian saya sama kakak bilang kayak itu. Jadi saya yang ngambili, berarti saya yang ngapeli suami saya. Jadi sudah pakai motor gede malah beliaunya kurang mahir berarti. Gitu. Nah, jadi sudah tahu karakter si motor sekarang ya, karakter istrinya sudah tahu memang pembalap. Jadi udah biasa gitu. Memang pembalap, memang suka motor cowok gitu, suka motor besar gitu. Jadi tidak masalah, tidak ada komen, terus nggak menghalangi juga tidak gitu. Jadi memang sudah tahu kesukaannya lah kayak gitu. Jadi kalau lalu anak-anak juga ikut aja, mamanya memang dari gayanya dari dulu sampai sekarang juga seperti ini gitu. Terus anaknya ngikut nggak Mbak, suka? Nah itu masalahnya, saya sudah membujuki ya, satu persatu supaya ayo suka ini. Kalau suka sudah saya bikinkan apa maunya gitu. Nah, itu tidak ada yang respon, apalagi yang nomor 1 tidak respon, yang nomor 2 masih bisa responin, mulai saya bujuk mulai mau gitu. Iya. Kalau Mbak nih sebutannya apa nih buat yang si Bobber sama Cafe Racer nih? Ini dari pertama kali karena dia warnanya hitam, saya menunjukin pasti si Black di mana-mana. Udah orang udah tahuan semuanya gitu, kawan-kawan teman-teman itu pasti si Black. Oh mana si Black ya gitu. Jadi ini julukannya tersayang si Black. Oke, terus yang ini? Kalau ini karena warna merah, kami ya sering menjulukinya ya si merah, pasti kayak gitu. Si merah juga. Nama si merah. Bukan jalan si merah. Bukan gitu. Si red berarti. Enggak. Nah, berarti ini si Black dan ini si merah teman-teman. Nah, kita tanya-tanya untuk si Black dulu. Kira-kira tahu nggak nih Mbak Nanik nih, Mbak? Ya. Basicnya apa? Ini basicnya Tiger tahun 97, 200 cc. Kalau si merah ini ini kan yang kedua. Ini waktu dapat udah seperti ini kah atau ngebangun dari awal juga? Ini dapatnya sudah seperti ini. Nah, tapi ini kan awalnya sih yang punya ini kan Bapak Haji Sapurudin itu membikin waktu itu mesinnya membeli mesinnya dari Banjarmasin, terus dibawa ya ke Solo, terus di custom keluarlah dari Solo, keluarlah seperti ini gitu. Jadi saya sebenarnya sudah, karena dia ketua klub kita di KCK, saya tahu nih kepanjangannya Custom Klasik Kalimantan. Karena saya hadir juga kemarin waktu acara peresmiannya. Kenapa nekat naik Cafe Racer? Saya sering pakai, saya sudah punya Bobber karena ini juga saya sering pakai sudah mulai tahun 2016. Oh berarti ceritanya sama kayak ini nih. Iya gitu. Terus teman-teman yang uniknya juga, Mbak Nanik ternyata awal mula suka sama Cafe Racernya ini dari sasis duluan. Saya senang itu karena bentuknya unik, terus kayaknya di motor kok maco banget gitu. Motor sport vintage ini Mbak. Terus Mbak Nanik gimana nih awal-awalnya kalau naik Cafe Racer nih? Iya, awal-awalnya sih karena kita sudah senang sama motornya pertama, terus mencoba, begitu dicoba, oh enak gitu, maksudnya di dalam kota-kota tidak apa-apa. Buat cepet-cepet enak nih. Karena posisi duduknya udah. Ya. Tapi kalau untuk jarak jauh sih, yaitu tadi memang karena kita posisinya agak nunduk gitu, akhirnya mungkin ya pegel-pegel aja. Tapi asik juga. Tapi kita kan bisa melepas tangan. Kadang-kadang kan motor lagi banter, lagi laju, kita melepas tangan kan, tangan satu bisa gitu. Nggak takut jatuh gitu Mbak? Enggak, karena ya sudah sudah terbiasa berat-berat itu loh membawanya. Jadi itu keringanan saya itu enaknya di situ. Jadi kalau kita mau naik Cafe Racer, kalau jarak jauh lagi motor banter, itu kita bisa santai dengan melepas tangan. Itulah ya. Mbak kalau udah naik Cafe Racer ini udah sebutannya berarti jadi ibu-ibu rockers Mbak. Karena ini motornya rockers biasanya. Karena kesukaan lah, sudah bukan hobi lagi lah. Maksudnya bukan hobi lagi karena sudah menyatu, sudah gitu. Nggak ikut-ikutan. Awalnya ya memang sudah senang, sudah tahun 94 jadi nggak ikut-ikutan itu. Tren, tahun 94 sudah motoran, sudah ini. Terus ini basicnya apa nih Mbak, motor Cafe Racernya nih?
Basicnya ini Scorpio tahun 2008. 2008. Berapa cc nih, Mbak? 225 cc. 225 ya, maksudnya cc. cukup nggak tua banget lah ya, saya sudah tahun 2000 ke atas gitu. Lebih tuaan si Black. Si Black ya, si Black tahun 97. Kalau misalkan dua motor nih, Mbak, ada masalah, itu yang bawa siapa, Mbak? Buat saya perbaikan. sendiri, karena Mbak sendiri berarti yang bawa nih. Ya ini motornya yang dipakai saya, ya yang ngurusi saya. Jadi saya bukan anak atau suami yang bawa. Jadi motor ini apa saya salah sedikit atau ada kelainan sedikit, saya harus tahu, mesti segera saya bawa ke bengkel. Berarti nih dua-duanya elektrikalnya aman semua nih. Aman ya. Semua. Saya selalu kontrol terus. Jangan kayak gitu, kita setiap bangun tidur yang dilihati pertama jadi bukan suami atau anak. Ya itu, habis itu dibuka selimutnya, dipanasi dulu gitu sebelum kita berangkat begawe istilahnya gitu. Itulah karena sudah bukan hobi lagi, karena sudah menyatu. Kayak gini seharusnya sudah umur kayak gini sudah harus pensiun lah gitu. Melepas belum bisa melepas. Biar dunia permotoran Banjarmasin tuh tetap ramai. Kayaknya bersihlah sampai tua gitu. Wah, betul. Mantap quote gitu, Mbak. Ada rencana nambah lagi nggak, Mbak, motornya? Keinginan itu selalu ada, ya kan? Ada. Tapi kan kita disesuaikan dengan gitu kemampuan. Begitu kemarin melihat Bentley, keren banget, bodinya sudah klasik, tak bilang kayak gitu. Coba deh saya mau mendengar suaranya gitu. Terus? Ya mendengar suaranya, ternyata suaranya sudah keren banget knalpotnya. Saya itu sudah knalpot standar nih, knalpot standarnya udah keren banget. Terus saya tanya berapa silinder, 2 silinder. Nah itulah saya punya cita-cita itu punya motor tuh 2 silinder dengan knalpot yang lebih engah lah kayak itu ibaratnya. Terus akhirnya ketemu Pak Bentley ini kayaknya ini mau rasa-rasa sudah bisa tapi tidur. Tapi kayaknya udah ngetes drive juga. Sudah ya. Terus aduh rasanya nggak bisa tidur ini. Mbak, kira-kira tahu nggak komponen-komponen motor tuh apa aja? Dari motor misalnya Cafe Racer ini, saya harus tahu ini dari sasis tadi. Ya, saya melihat sasis harus cover shock gitu. Jadi dari pelek, dari jari-jari gitu. Pelek jari-jari. Terus rantai. Dari gear saya tahu. Terus dari mesin-mesin ini dari busi, ini apa? Busi tahu. Karburator gitu, saya harus tahu. Oh mesin ini kenyaringan, kalau enggak saya harus putar-putar gitu. Untuk merendahkan, menaikkan tahu. Ya dari semuanya, dari setang, dari spion, tangki. Kenapa? Saya meskipun enggak melihat motornya dari jauh udah tahu. Oh ini udah hafal berarti. Ke Scorpio ini bunyinya knalpotnya Ninja misalnya Tigers. Oh ini Ninja Mini sih kayaknya Ninja 2 tak, ini sudah tahu. RX itu RX gitu knalpotnya saya udah hafal banget. Jadi teman-teman, Mbak Nanik nih nggak perlu lihat motornya, cuman dengar suaranya dia udah tahu katanya itu motor apa. Luar biasa banget. Oke, ternyata juga komponen-komponen Mbak Nanik juga tahu. Nah, kalau dari dua motor ini saya suka banget teman-teman, lihat bobbernya dari tampilan modifikasinya oke sih, menurut saya pas banget. Jadi nggak kelihatan kaku, tapi memang kelihatan seperti bobber gitu. Kan biasanya ada tuh modif bobber tapi nggak dapet. Nah kalau ini dapat banget. Terus Cafe Racernya saya juga suka banget, dia detailingnya rapi, termasuk dari ini nih, dari lekukan tangki terus lanjut ke Hornet. Dan Hornetnya pun beda dari biasa yang dipakai teman-teman di lapangan. Dia kokoh dan bentuknya melancip, jadi aerodinamisnya tuh kayak bagus. Iya, udah tahun. Nah terus nih terakhir dia pakai windshield juga dan pakai fairing. Dia pakai fairing di depan kayak gini, dan ini juga menambah manis lah. Iya, mempermanis banget. Sebenarnya Cafe Racer nggak pakai ini pun udah oke, tapi ditambah ini tambah oke lagi jadinya. Kemarin kepoin Instagramnya Mbak Nanik nih, saya lihat di situ
Mbak Nanik nih kalau lagi riding dia nggak stylenya itu nggak sembarangan. Jadi kalau naik si merah tuh kayak gimana stylenya, terus naik si black juga stylenya kayak gimana. Nah itu bisa dijawab nggak Mbak? Itu kenapa? Apakah memang wajib kalau misalkan naik motor custom stylenya juga harus diserasikan? Masing-masing ya kan, orang menaik custom tuh masing-masing, ada yang pengen santai, santai. Tapi kalau saya memang, misalnya saya mau naik si merah ya, mau misalnya agak resmi atau jauh agak apa tuh, saya harus ya, untuk keserasian lah gitu lah, keserasian, terus kenyamanan saya pakai gitu, nggak asal-asalan kayak gitu. Memang sudah terbukti dari helmnya aja teman-teman. Iya. Si black dan si merah beda loh. Si black hitam sendiri helmnya, dan ini juga beda sendiri. Iya. Oke banget jadi. Memang saya harus apa ya, untuk dilihat supaya enak aja gitu. Terus kita kalau naik juga enak, terus memang setirnya juga seperti ini gitu loh, masih batas wajar aja kan gitu. Memang masih batas wajar, dan tujuannya pun biar kita pede makanya juga. Ya aman. Terus saya mesti pakai mengoleksi sepatu boot untuk sepatu boot juga semuanya ada banyak itu. Kita harus mengoleksi, soalnya kenyamanan untuk kesneleng ketuaan itu kan lebih apa ya, disesuaikan dengan karakternya kesneleng ini. Kalau pakai yang biasa kadang-kadang kan sakit, apalagi saya cewek gitu, saya melindungi apa ya, kulit mungkin lebih sensitif daripada cowok gitu. Kalau riding biasanya kemana nih? Ini untuk keseharian saya, untuk aktivitas saya, mendukung aktivitas saya. Saya juga ini saya bawa ke pasar. Kalau nyari riding ke pasar naik ini? Iya gitu. Ada di IG-nya mungkin. Parkir di pasar di mana. Saya ini untuk, memang saya bawa untuk keseharian saya. Saya kadang-kadang ke kantor naik ini juga, ke kantor ya. Kalau pas pakai baju olahraga gitu, saya pakai motor gitu. Saya yakin tuh kalau Mbak Nanik ke pasar naik beginian, paman parkirnya pasti kagum. Atau kalau enggak digratisin tuh kayaknya parkir. Sering jatuh paman parkir, dua kali dijatuhkan. Paman parkirnya yang dijatuhkan. Saya sudah bilang ini motornya berat ya, jangan dialih-alih. Ternyata dialih 2 kali, sudah setang, sudah patah, terus sama ini jagang ini patah juga, karena dialih 2 kali sudah. Gara-gara ini motor kan berat, kalau enggak pernah megang ini motor kan beratnya sudah 3 kali motor itu. Akhirnya mundurakan itu aja udah tergoyang sama orang yang enggak terlatih gitu. Ada pengalaman atau cerita menarik nggak Mbak selama megang 2 ini motor? Kalau kita jalan banyak orang melihat gitu, terus kita kan berhenti di lampu merah itu, rajin orang menengok ini nih. Ada yang itu misalnya kita jalan jauh, ada di mobil misalnya lewat-lewat itu dibuka kacanya, dikasih jempol ya gitu. Itu sudah apa ya, keren ya, saya balas gini gitu. Ada pesan nggak Mbak buat teman-teman nih yang pengen main motor custom deh? Misalnya apa ya, kita kalaunya memang mau mengustom, terus kepengen mengustom itu pertama harus bener-bener aku mau pengen motor ini saya custom seperti ini. Jadi ditentukan dulu ya? Dipikir-pikir dulu, di sketsa dulu, aku maunya nanti di konsep maunya jadinya seperti ini. Jangan 2 kali, mendua kali itu sudah di ini terus ganti lagi, akhirnya kita membuang-buang biaya kan, kayak seperti ini kita seperti bobber ini sudah 2 kali rombak ini ya. Berubah bobber. Itu jadi kita harus benar-benar dari awal tuh di konsep, aku maunya kayak ini, terus disesuaikan dengan keinginannya supaya jadi itu tidak kecewa gitu. Dan tidak berubah-ubah lagi. Nah, itu akan membuang-buang ya biaya, waktu, tenaga, semuanya itu gitu. Pesan buat teman-teman yang naik motor custom. Pesannya sih pastinya ya, kita sebagai pengendara sepeda motor kita harus tahu-tahu rambu-rambu lalu lintas, tidak boleh kasarannya harus mentaati lalu lintas. Bukan nanti jangan kita disebut anak motor kok gitu, ugal-ugalan gitu ya. Itu pastinya terus kita sesuai dengan jalur. Yang pasti saya kalau punya motor custom maupun itu harus lengkap surat-surat gitu. Berarti ini dua-dua surat-surat lengkap. Surat-surat harus lengkap karena kita kadang-kadang memakai individu, tidak
riding gitu, tidak riding orang 3, 4, 5 gitu. Kadang-kadang dipakai individu. Kalau menurut saya sih solo riding lah. Saya selalu motor selalu hidup, jadi kita tidak ada bermasalah dengan. Berarti pajak-pajak hidup. Iya, semuanya gitu. Jadi tidak ada yang, soalnya kita mau pakai pribadi tuh enggak ada masalah, ketemu dan kita juga tenang di jalan, ketemu petugas gitu, kepolisian itu apa, jadi kita tenang aja. Itulah pesannya ya, enggak, taati peraturan, terus jangan itu suka memakai jalan, kita memakai jalan meskipun individu atau apa, jangan kita memakai jalan yang gitu, misalnya berempat berlima, kita tetap rambu-rambu lalu lintas kita taati. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Mbak yang saya masih penasaran. Usia Mbak ini berapa? Aduh, jangan nyebut usia dah. Nanti kalau punya usia saya pensiun, enggak motoran lagi. Wah, jangan. Oke lah. Nanti sampai tua motor tua. Oke, gitu. mantap. Mudahan sehat aja kita gitu aja. Ya udah, saya anggap umur Mbak 20 aja lah. Gitu. Dari belakang. Jangan lah, dari depan lah, bukan dari belakang. Oke teman-teman, mungkin itu aja bincang-bincang kita membahas motor customnya Mbak Nanik. Dan Mbak Nanik yang begitu luar biasa excited banget sama motor-motor custom beginian. Makanya sudah beberapa minggu nawarin Mbak Nanik, ayo Mbak. Mbaknya agak ragu-ragu juga, tapi saya paksa terus, akhirnya mau. Kalau masih di lingkungan dekat-dekat kan kita oke aja lah Mbak gitu. Ya. Oke. Nah mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Saya terima kasih banyak Mbak Nanik udah beri kesempatan buat wawancara kayak gini. Mudah-mudahan sehat selalu, berbahagia selalu, dan selalu main motor custom. Terima kasih juga, salam satu aspal. Salam satu aspal. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Amang Papikat dan Mbak Nanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye bye.